Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan manusia, salah satu kebutuhan paling mendasar adalah pengampunan dosa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan dan setiap manusia membawa beban dosa di hadapan Allah. Kitab Imamat menunjukkan bahwa dosa bukanlah perkara kecil. Dosa merusak hubungan manusia dengan Allah dan menghalangi manusia untuk hidup dalam hadirat-Nya. Karena itulah Allah menetapkan hari pendamaian, suatu hari khusus ketika dosa umat Israel diperdamaikan di hadapan Tuhan. Hari ini menjadi momen paling sakral dalam kalender rohani Israel. Hari pendamaian dimulai dengan pengakuan bahwa dosa manusia adalah sesuatu yang serius. Imamat pasal 16 menggambarkan bahwa imam besar harus mempersembahkan diri dengan sangat hati-hati sebelum masuk ke ruang Maha Kudus. Tidak sembarang orang dapat mendekati hadirat Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah kudus dan dosa manusia tidak dapat berdiri di hadapan kekudusannya. Pada hari itu, hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Ia membawa darah korban untuk mempersembahkannya bagi dosa umat Israel. Imam besar menjadi perantara antara Allah dan umat. Peran ini sangat penting karena umat tidak dapat mendekati Allah secara langsung tanpa perantara. Dalam hari pendamaian terdapat 2 kambing. 1 kambing dikorbankan sebagai korban penghapus dosa. Kambing yang lain disebut kambing penghapus dosa. Imam besar menumpangkan tangan ke atas kambing itu sebagai lambang bahwa dosa umat dipindahkan kepadanya. Lalu kambing itu dilepaskan ke padang gurun. Tindakan ini menggambarkan bahwa dosa umat diangkat dan dibuang jauh dari mereka. Hari pendamaian menunjukkan bahwa manusia tidak dapat menghapus dosanya sendiri. Allah sendirilah yang menyediakan jalan pendamaian. Pengampunan bukan hasil usaha manusia, tetapi merupakan anugerah dari Allah. Semua simbol dalam Imamat 16 menemukan penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Baru, Kristus disebut sebagai imam besar yang agung. Ibrani pasal 9 ayat 12 mengatakan bahwa Kristus masuk ke tempat kudus bukan dengan darah binatang, tetapi dengan darahnya sendiri. Jika korban dalam Perjanjian Lama harus diulang setiap tahun, korban Kristus terjadi sekali untuk selamanya. Ia bukan hanya imam besar, tetapi juga korban yang menanggung dosa manusia. Di kayu salib, Kristus menjadi seperti kambing penghapus dosa itu, menanggung dosa manusia dan membawanya jauh dari kita. Hari pendamaian mengingatkan bahwa manusia membutuhkan pengampunan. Namun Injil memberitakan kabar yang lebih besar. Pengampunan itu telah digenapi oleh Kristus. Melalui iman kepada Yesus, manusia tidak lagi hidup di bawah hukuman dosa, tetapi di dalam anugerah. Orang yang telah menerima pengampunan dipanggil untuk hidup dalam syukur dan kekudusan. Imamat pasal 16 menunjukkan betapa seriusnya dosa manusia dan betapa besar kasih Allah yang menyediakan jalan pendamaian. Apa yang dahulu hanya dilakukan setahun sekali
melalui ritual Taurat telah digenapi secara sempurna oleh Yesus Kristus di kayu salib. Karena Kristus, manusia dapat datang kepada Allah dengan hati yang telah disucikan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menyediakan jalan pendamaian bagi dosa kami. Terima kasih karena Yesus Kristus telah menjadi korban yang sempurna bagi kami. Ajarlah kami hidup dalam syukur dan kekudusan sebagai orang-orang yang telah diampuni. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.